Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, gimana kabarnya anak-anak pagi ini? Baik. Ya, sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Kita akan belajar pada pagi hari yang cerah ini. Semoga tidak ada halangan dan mendapatkan apa yang kita harapkan, yaitu mendapatkan ilmu ya, pada pagi hari ini. Kita pada pagi hari ini akan belajar materi pelajaran yaitu SKI. Apa SKI? Kebudayaan Islam. Ya. Kalau kita berbicara sejarah berarti ceritanya adalah masa yang lampau, masa lalu. Kita mempelajari sejarah. Sebelum kita lanjutkan, kita akan cek dulu kehadiran. Mana pada pagi hari ini anak-anak ada hadir semua? Iya. Nah ya, jadi kita siap untuk belajar pada pagi hari ini. Ya, sudah hadir semua. Tapi sudah rapi, ya, sudah rapi semua. Ya, ini sudah 2 macam. Tidak apa-apa yang penting ini sudah ada kerapian ya. Tolong duduknya yang rapi, diatur kembali duduknya yang rapi. Sebelum kita mulai untuk berkaitan, mari kita laksanakan doa bersama kepada ketua kelas. Silakan untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih. Sekarang kita mulai dengan pelajaran selanjutnya. Anak ya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari sejarah SKI yang merupakan sambungan daripada pelajaran yang kemarin ya, minggu kemarin. Sebelumnya kita akan lanjutkan. Kita akan menyampaikan beberapa masukan ya, atau manfaat apa yang akan kita peroleh ya. Jadi kita belajar ini adalah untuk mencari ilmu, yaitu kalau sejarah kita akan melihat orang-orang yang sukses pada masa lalu, orang-orang yang telah berjasa pada masa lalu. Tentu orang yang berjasa ini orang yang mempunyai keahlian, orang ini mempunyai keterampilan, mempunyai ilmu yang cukup, ilmu yang tinggi. Itu yang akan masuk dalam sejarah, itu yang akan dicatat oleh sejarah. Kalau kita tidak ada prestasi, kita tidak ada hasil yang akan dicatat, maka tidak akan dicatat oleh sejarah. Ini dulu pernah
mencatat, pernah mengarang buku atau pernah menciptakan sesuatu atau pernah menjadi apa, nah, itu pasti ada kenangan. Kenangan itu kalau dicatat menjadi sejarah. Mari kita bersama-sama mencari bukti-bukti sejarah ini sebagai motivasi, seperti keinginan kita supaya kita ingin mencontoh orang-orang yang berhasil pada masa lalu, ya, terutama pada dinasti Abbas. Ya, mudah-mudahan kita ambil manfaat. Oke. Yang kedua, pada pemberian belajar hari ini kita memakai metode pembelajaran kooperatif learning, yaitu belajar kelompok dengan model jigsaw, ya. Jigsaw kita itu bekerja sama di dalam kelompok, nanti ada pembagian tugas, dikerjakan bersama-sama, nanti akan dibaca hasilnya bersama-sama, ya. Kita berikan tugasnya bersama-sama, ya. Baik, kita akan masuk kepada materi selanjutnya, ya. Yang kita lihat dulu tujuan kita, ya, yang kita untuk belajar pada kesempatan hari ini. Lihat. Ya. Tujuan pembelajaran, ya. Kenapa kita belajar, yaitu untuk sejarah, ya. Sejarah Bani Abbasiyah, yaitu perkembangan kemajuan dinasti Abbasiyah. Yang pertama kita akan mendalami, ya, atau kita akan menilai, menjelaskan, bisa menjelaskan nanti nilai-nilai kebudayaan yang positif. Nilai kebudayaan yang positif berarti yang bagus, ya, contoh-contoh yang bagus. Kemudian yang kedua, mengambil atau mengaitkan ibrah. Ibrah itu adalah hikmah, ya, hikmah daripada kebudayaan masa kejayaan Bani Abbasiyah. Kemudian hikmah itu akan kita bawa kepada masa sekarang. Hikmah itu apa yang bisa kita bawa ke sekarang? Berarti kita harus meniru gimana kerja keras orang-orang yang dahulu, gimana ketekunan keteladanannya yang diambil, ya, istiqomah dan lain-lainnya. Kemudian kita akan mempelajari pada pagi hari ini adalah lanjutan daripada minggu kemarin tentang kemajuan Bani Abbasiyah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke. Baik, kita akan masuk melanjutkan lihat materi pada pagi hari ini. Bersama saya dan Hai. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah pada abad ke-8 hingga 14 Masehi, umat Muslim mencapai masa keemasannya dan menjadi pusat peradaban dunia. Pada masa itu, kamu akan menemukan kota yang indah dan bertata rapi, rumah gambaran dari pusat pendidikan, perpustakaan terbesar di dunia, baik al-hikmah yang menjadi pusat para pemuja hebat dari berbagai latar belakang agama, suku, dan budaya berkumpul melakukan riset ilmiah sehingga melahirkan tokoh-tokoh masyhur berpengaruh sepanjang sejarah umat manusia seperti Bapak Penguatan Modern Ibn Sina, Bapak Algebra Al-Khawarizmi, Bapak Optik dan Metodologi Ilmiah Modern Al-Haytham, Dr. Masyhur Al-Razi, Bapak Guna Modern Al-Zahrawi, dan tokoh-tokoh masyhur lainnya. Pada masa keemasan, orang Muslim membuat pencapaian menakjubkan di bidang astronomi, geografi, teknik, seni, kartografi, fisika, matematika, obat-obatan, syair, hingga filsafat. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih orang Muslim di era Abbasiyah mencapai itu semua? Pada tahun 750 Masehi, thanks for watching. See you later. Setelah kita dengarkan daripada pelajaran dari simak dari video bahwa kemajuan orang Islam pada masa Bani Abbasiyah memang mereka adalah orang-orang yang betul-betul berkeinginan keras untuk maju dan didukung oleh pemerintahan, ya. Pada waktu itu Khalifah
memberi imbalan atau penghargaan bagi orang yang mau meneliti. Yang pertama tadi apa? Adanya penerimaan. Ya, di masa lalu orang-orang di negara Eropa yang mempunyai kemajuan duluan diterjemahkan dalam bahasa Arab. Diterima, kemudian dipelajari, kemudian dikembangkan. Itu yang belum ada dalam Islam mana? Ya. Kemudian orang Islam menemukan daripada karya-karyanya setelah banyak menerjemahkan kitab-kitab, di samping juga dari Al-Quran, ya, yang kita ada pengalaman dari luar kita kembangkan, yang dari dalam berdasarkan Al-Quran hadis ada penelitian juga, ya. Baik, akan kita mulai pada pagi hari ini. Berarti kita masuk kepada materi pembelajaran kita, ya. Sebelum kita mulai, kita akan menggunakan metode yang kelompok belajar seperti kemarin. Itu kelompoknya masih ingat, ya, masih ingat kelompok yang terbagi. Kemudian kita akan duduk bersama tim ahli masing-masing. Silakan semua berdiri dulu. Yang kita akan bagi kelompok yang nanti kelompok 2. Kelompok 2 ini tugasnya. Kelompok 2, kelompok 1, ya. Nanti silakan dipelajari. Kita kelompok 3. Silakan dikerjakan berarti sesuai kelompoknya, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok tim ahli 3 pada tugas masing-masing, ya. Silakan dikerjakan pada tugas masing-masing. Kita kasih waktu 10 menit, ya. 10 menit untuk menyelesaikan tugas. Baik anak-anak, ini waktunya sudah 10 menit. Maka kita akan meminta membacakan tugas kelompok masing-masing, ya. Kita akan minta membacakan tugas kelompok masing-masing. Tetap duduk seperti kelompok sekarang, ya. Maka kita minta dari jawaban masing-masing kelompok untuk tugas pada pagi hari ini. Baik, yang pertama kita minta membacakan tugas dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Siapa yang bagian membacakan tugas? Ya, silakan berdiri, ya. Kelompok 1, ya. Ya, kelompok 1 adalah menjelaskan tentang ibrah atau hikmah dari tauladan perkembangan dinasti Abbasiyah. Silakan kelompok 1. Yang kelompok 1, ya, yang kelompok 1. Kelompok 1, terus silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibrah atau hikmah dari suri tauladan perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah telah memberikan dampak positif terhadap kehidupan umat Islam. Banyak ilmuwan besar Muslim yang melahirkan karya besar pada masa ini. Penemuan-penemuan ilmiah di bidang politik, sosial, budaya dan ilmu pengetahuan berikut. Pada masa Abbasiyah, Islam benar-benar mencapai puncak peradaban dan memberikan
memberikan kontribusi besar bagi perkembangan peradaban dunia. Hampir semua ilmu pengetahuan yang berkembang dasar-dasarnya telah ditemukan pada masa Abbasiyah. Kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban menjadikan masyarakat dinasti Abbasiyah hidup tentram, perekonomian pun berjalan stabil. Para khalifahnya berhasil mengaksi musuh-musuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita berikan semangat untuk kelompok satu sudah membacakan hasilnya. Mungkin ada kelompok lain yang menambahkan? Ada kelompok lain yang mau menambahkan? Jawabannya? Boleh? Ya. Ya, mungkin masih dalam penulisan ya. Sekarang kita minta hasil diskusi daripada kelompok kedua. Silakan yang mewakilinya, silakan berdiri dan membaca hasilnya. Silakan yang mewakili. Aisyah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang tugas dua adalah filsafat politik daripada Al-Farabi. Ya. Silakan. Filsafat politik kenegaraan yang dikenal dari Al-Farabi. Ya. Negara utama Al-Fadilah, yaitu negara yang penduduknya berada dalam kebahagiaan. Menurutnya negara terbaik adalah negara yang dipimpin oleh Rasul dan kemudian oleh para Yusuf. Negara orang-orang yang bodoh Al-Madinah, Al-Najidah, yaitu negara yang penduduknya tidak mengenal kebahagiaan. Negara orang-orang yang fasik Al-Madinah, Al-Fasikah, ini negara yang penduduknya mengenal kebahagiaan, Tuhan dan akal. Al Madinah, Al-Fadilah, tapi tingkah laku mereka sama dengan penduduk negara yang bodoh. Ya. Terima kasih kelompok. Kita minta sekarang dari hasil diskusi kelompok 3, yaitu tentang fungsi dari ahli astronomi. Ya. Silakan kelompok 3 bacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi dari ilmu astronomi: 1. Menentukan waktu ibadah. 2. Penentuan arah kiblat. 3. Penanggalan pamalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk nomor 3 ya. Baik. Jadi semua telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan untuk yang tugas selanjutnya, ini tolong dikumpulkan tugas yang telah dikerjakan. Tolong teman-teman dikumpulkan semua. Oke. Silakan. Ya, yang belum dikumpulkan. Baik. Pada hari ini sudah kita sampaikan materi pelajaran pada hari ini dengan baik dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya, sekarang boleh kembali ke kelompoknya masing-masing. Ya. Boleh kembalikan ke kelompoknya masing-masing ya. Posisi tempatnya dulu ya. Seperti kita berjalan ya.
selanjutnya kepada kalian kita kumpulkan bersama-sama kurang lebih apa yang telah kita pelajari ya, bahwa kesimpulannya pada masa Bani Abbasiyah berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang, yaitu baik dalam bidang politik, pemerintahan, sosial, budaya, ekonomi, pertanian, pendidikan, dan teknologi, dan juga bidang keagamaan. Termasuk yaitu di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan yang dicapai yaitu di bidang filsafat, kedokteran, matematik, astronomi, sejarah, dan ilmu geografi. Itulah yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mempelajari materi sejarah kemajuan Daulah Abbasiyah di bidang yang lain, yaitu kemajuan di bidang ilmu agama. Ini yang kita pelajari. Kemudian tadi ada video ya, ada video pembelajaran yang bisa lihat. Di mana kita bisa lihat? Nanti silakan dilihat, ada di link sendiri ya. Kalau kita buka di YouTube ini akan kita dapatkan video pembelajaran yang tadi ya. Nah, ini bisa dilihat dengan alamat YouTube-nya, gitu ya. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk itu, untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita ucapkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.